Terkait adanya kabar saldo bantuan uang Rp500.000 bahkan hingga Rp1.000.000 yang masuk di kartu KKS setelah pencairan BLT El Nino di akhir tahun atau akhir bulan Desember 2023 ini, berikut akan saya sampaikan fakta-faktanya. Nah, jadi sudah berseliweran berita-berita di media sosial terkait mengenai kabar tersebut. Bahkan banyak sekali KPM yang masih penasaran sehingga dia mungkin mengecek bolak-balik kartu KKS-nya di mesin ATM terkait dengan berita hal tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan fakta-faktanya, bukti-buktinya, dan juga terkait informasi bantuan sosial, update BLT El Nino, PKH BPNT, dan juga bansos tambahan yang lain, baik di tahun atau di akhir tahun 2023, dan juga yang akan dicairkan mulai tahap 1 tahun 2024. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai jawaban dan fakta-fakta terkait kabar yang sudah beredar di media sosial, adanya saldo bantuan, ada yang masuk 500 bahkan hingga Rp1.000.000 di kartu KKS setelah pencairan BLT El Nino Rp400.000. Nah, ini masih banyak KPM yang masih bingung terkait berita tersebut. Bahkan mungkin banyak yang percaya sehingga ada beberapa KPM yang penasaran sehingga kartu KKS-nya itu terus dicek bolak-balik di mesin ATM atau mungkin agen. Nah, berikut akan saya paparkan fakta-faktanya dan terkait kebenarannya. Sebenarnya bantuan untuk saldo apa ya yang cair setelah BLT El Nino yang masuk di kartu KKS. Nah, kemudian kita juga akan mengupdate informasi bansos yang lainnya, PKH BPNT, BLT El Nino, dan juga yang terbaru di tahun 2024 mulai awal tahun. Nah, bantuan apa saja yang akan dicairkan nanti di awal tahun akan kita bahas lengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana? Apakah sudah banyak yang dapat BLT El Nino ya? Karena ini sudah masuk di tanggal 27 ya. Besok 28, kemudian terakhir 29. Ya, insya Allah mungkin maksimal di tanggal 29 ya untuk jadwal penyaluran BLT El Nino yang sudah hampir rampung di seluruh wilayah daerah Indonesia, khususnya yang lewat pos. Memang kalau jadwal dari pos itu di masing-masing daerah itu ya harus digilir masing-masing kecamatan. Nah, kenapa kok sampai tanggal 29? Karena memang kemarin itu kita kan kebetulan ada hari liburnya ya, yakni pada hari Natal, kemudian cuti bersama ya, di mana tanggal 25 Natal, kemudian tanggal 26 cuti bersama, sehingga jadwal dari pos itu biasanya nggak mengenal hari libur sih ya, Sabtu Minggu biasanya disalurkan. Tapi karena kita menghormati ya dengan pemeluk agama lain, yakni dengan merayakan Natal, jadi tanggal 25, 26 ya diliburkan jadwalnya. Jadi lanjut di tanggal 27 ya, 27, 28, 29 terakhir. Itu di wilayah kami ya. Nah, selamat bagi yang sudah cair BLT El Nino, baik yang lewat KKS maupun yang lewat pos. Kalau yang lewat KKS itu sudah mulai pertengahan bulan Desember ini ya, untuk BLT El Nino-nya. Dan juga yang sudah cair untuk bantuan sosial yang lainnya seperti PKH, kemudian BPNT, bansos pangan beras 10 kg, dan juga penerima bansos yang lain. Mungkin ada yang baru mendapatkan rice cooker juga, kemudian bantuan stunting juga,
Kemudian mungkin ada yang juga baru mendapatkan bantuan PIP yang mungkin baru masuk dana saldonya di rekeningnya atau di kartunya. Nah, selain itu juga mungkin ada yang baru cair bantuan untuk yatim piatu. Nah ya, jadi memang banyak sekali ya bantuan dari pemerintah yang sudah disalurkan di akhir-akhir tahun 2023 ini. Nah, terkait mengenai kabar ya, saldo bantuan setelah cairnya BLT El Nino, kalau BLT El Nino kan kita ketahui sendiri penyalurannya itu melalui dua mekanisme. Yang pertama melalui KKS, melalui 4 bank penyalur, yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Kemudian yang kedua adalah melalui PT Pos Indonesia. Nah, ini yang biasanya menjadi kontroversi ya, heboh beritanya itu di media sosial itu yang lewat KKS ya. Nah, yang lewat KKS ini karena memang untuk saldo bantuan yang lewat KKS itu bisa masuk sewaktu-waktu, kapan saja ya. Kadang data bayar atau SP2D itu turun sebelum saldo masuk. Atau bahkan saldonya masuk duluan, SP2D-nya belakangan atau data bayarnya belakangan. Tapi kalau yang lewat pos, ini kayaknya nggak terlalu heboh. Karena kalau yang lewat pos itu jadwalnya kan sudah ada pasti dengan diberikannya terlebih dahulu atau dibagikannya terlebih dahulu surat undangan dari pos. Nah ya, jadi tinggal datang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah itu yang lewat pos. Jadi nggak ada yang heboh kalau yang lewat pos. Tapi kalau yang lewat KKS ini sering jadi berita yang heboh di media sosial. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin kurang bertanggung jawab sehingga memberikan informasi khususnya di media sosial ya, di Facebook itu sering sekali informasinya, mungkin saldo-saldo yang masuk pertama kali atau mungkin ada saldo yang cair setelah bantuan yang terakhir. Nah, seperti halnya saldo bantuan senilai Rp500.000, ada yang sampai Rp1.000.000 bahkan. Itu yang masuk di KKS setelah BLT El Nino cair. Itu sudah ada beberapa postingannya ya. Bahkan kemarin itu diposting bukti struknya tertanggal 26 Desember 2023. Dan ini juga saya mendapatkan kabar yang sangat valid juga dari teman pendamping dari Kak Jian ya. Terima kasih ya sudah mengabarkan, memberikan informasinya pencerahan juga. Silakan bagi yang mungkin senang di TikTok ya, bisa berkunjung ke akunnya Mbak Jian, Jian Nabila 369. Nah, ini ceritanya KPM-nya, dampingannya Mbak Jihan itu di sana itu memang mengabarkan secara langsung adanya saldo Rp1.000.000 yang masuk di KKS setelah BLT El Nino cair. Nah, kira-kira saldo apa ini? Itu hampir sama dengan yang Rp500.000 yang dikabarkan yang sempat heboh kemarin. Nah, kemudian setelah diteliti ya di ESDM PKH, itu kami pendamping PKH itu memiliki aplikasi untuk laporan harian ya, untuk monitoring seperti itu di ESDM PKH. Nah, ternyata di situ itu untuk nama KPM yang saldonya masuk Rp1.000.000 di KKS-nya yang mengaku setelah BLT El Nino cair ya, itu ternyata adalah saldo bantuan PKH ya, tahap terakhir di tahun 2023, berarti tahap November Desember. Kalau yang lewat KKS berarti tahap November Desember 2023 yang memang belum ditransaksikan, belum ditarik tunai saldonya. Nah, jadi perlu dihitung lagi ya untuk KPM. Kalau ada saldo yang masuk ya di KKS setelah pencairan BLT El Nino, mungkin masuknya itu sudah lama, tapi baru tahu, baru ditransaksikan baru-baru ini ya, sehingga membuat heboh mungkin ya. Jadi dipastikan di bulan November itu kebanyakan cairnya kan yang lewat KKS itu di bulan November. Di bulan November itu mulai awal hingga akhir bulan November itu pastikan untuk KPM yang dapat PKH plus BPNT, untuk BPNT-nya itu cairnya 2 kali, 400. Kemudian PKH-nya juga cairnya 2 kali ya. Ada juga saldo PKH itu yang dapatnya 400 seperti lansia. Nah, berarti kalau yang dikabarkan 1 juta saldonya masuk, berarti ya komponennya untuk PKH-nya berarti kemungkinan adalah anak usia dini, umur 0 sampai 6 tahun atau balita, itu kan dapatnya 500.
Nah, itu kemungkinan balitanya ada 2. Jadi dapatnya 1 juta rupiah. Nah, jadi itu ya, Sobat YouTube semua. Terkait mengenai saldo bantuan, ya, ada yang 500 hingga 1 juta yang masuk di KKS setelah BLT El Nino cair. Ya, jadi terima kasih ya untuk pencerahannya Mbak Jihan juga terkait hal itu. Nah, jadi bisa disimpulkan tidak ada bantuan tambahan lagi selain BLT El Nino di akhir tahun 2023 ini yang masuk di KKS ya. Ya, jadi yang masuk di KKS tidak ada lagi bantuan tambahan lagi selain BLT El Nino. Itu perlu digarisbawahi. Jadi nggak usah bolak-balik ke mesin ATM, gesek lagi kartunya, penasaran, itu nggak perlu ya. Oke, tentang info bansos di tahun 2024. Ini karena sudah hampir memasuki akhir tahun, jadi siap-siap saja ya. Bagi yang cairnya lewat KKS maupun yang lewat pos, disiapkan lagi asalkan nanti masih memenuhi syarat, masih eligible, ya nanti 2024 pencairannya jadwalnya ya kayak biasanya ya. Jadi antara di 3 bulan pertama, antara Januari, Februari, dan Maret. Untuk yang lewat KKS itu kalau menurut aturan sebelumnya, jika belum ada aturan kebijakan yang terbaru, berarti ya 2 bulan sekali, Januari, Februari. Kalau yang lewat pos berarti 3 bulan sekali, Januari, Februari, Maret. Ya, jadi di antara 3 bulan tersebut. Ya, semoga di awal-awal bulan Januari atau mungkin akhir Januari atau di bulan Februari lah kita berharap bantuannya sudah bisa dicairkan untuk PKH maupun BPNT tahap 1 tahun 2024. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.